Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah, tapi ingkang jawab salam kula sekedhik. Kula ulangi, mugi-mugi ingkang jawab salam malih rezekine lancar sedaya. Putrane dados ahli ilmu, ahli ibadah, saged tumindak haji lan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul fudala wal kurama ingkang sangat kula muliakan para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Wahyu Hidayatul Islam, guru kula kali panjenengan sedaya Kiai Guntur Syekhu Mufti Hidayah, ugi Ibu Nyai Hajjah binti Masruhah Gus Am lan sedaya keluarga dalem ingkang senantiasa kita doakan abqahumullah bisalamah wal afiyah wal barakah lil ummah. Ingkang sangat kula muliakan para alumni sepuh ingkang alhamdulillah sampun berkiprah ten NU, ten kecamatan, wau dalam kepanggih beberapa sesepuh alumni, ugi Ketua MWC Kecamatan Candipuro Ustadz Ibnu Sodik, rencang-rencang pengurus Ansor, ugi Banser ingkang alhamdulillah sampun ngawal kula Kecamatan Tengajeng. Boten leres Pak Bu, nek enten Banser bubarno pengajian boten enten, boten leres. Buktine ten mriki kula kali panjenengan ten pundi-pundi dijaga Banser. Niku kok enten ceritane, berarti pengajiane sing bermasalah. Andaikan ngaji ngeten niki boten kira dibubaraken. Andaikan kemudian berkaitan dengan amaliyah aswaja NKRI boten kira. Sepindah malih hampir di semua tempat kok enten berkaitan dengan penduduk mayoritas agak sedikit terganggu, berarti pengajian ini mengganggu menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ugi ingkang sami rawuh para wali murid, para wali santri ingkang putrine kajenge wisuda, insyaallah dari wali santri meningkat ke wali berikutnya. Wali nopo? Wali nikah Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya santriwan santriwati ingkang sepindah malih kula doakan mugi-mugi santri lulusan pondok pesantren Wahyu Hidayatul Islam kalian Allah digatosaken santri ingkang ahli ilmu, ahli ibadah. Monggo selawatan priye. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
bingah sangat melihat beberapa santriwan santriwati ingkang sampun wisuda. Sejatosipun hakikatnya sebenarnya yang berkewajiban mendidik anak meniko adalah tiang sepa. Wonten hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan beberapa ulama ahli hadis yang lain, dawuhipun Rasulullah, min haqqil waladi ala walidihi ay yu'allimahul kitabah war rimayah. Di antara haknya seorang anak, di antara kewajiban orang tua anak yang harus diberikan kepada anaknya, inggih menika diajarkan ilmu tulis menulis. Kemudian diajarkan nek zaman riyin, zaman dulu di zaman sahabat menika kranten enten perang, kewajibannya adalah belajar memanah. Riyin sak menika kula kali panjenengan orang tua berkewajiban inggih menika mengajarkan ilmu agama dan beberapa ilmu yang menjadi bidang yang dibakati oleh anak didik kula kali panjenengan. Cuma nuwun sewu, tidak semua orang tua menika saged mendidik boten sedaya. Tidak semua orang tua memiliki waktu luang untuk anak-anaknya. Enten yang harus menjalani kewajiban lintu, nyambut damel, bekerja, dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah Allah sampun dadosaken teng kula kali panjenengan wau yang sampun dinyanyikan oleh salah satu santri-santri baru menika. Para guru, para kiai ingkang sampun secara ikhlas mendidik putra-putri kula kali panjenengan. Understand? Yes. Sing jawab kok namung ngajeng mawon. Kalau jawab kanan kiri ibu-ibu, understand napa boten? Kok manggut-manggut niki napa Pak, Bu? Kok pengawasan berarti dalu manggut-manggut maknane niku tiga. Boleh jadi betul-betul understand. Nomor kali arti ngantuk. Utawa nomor 3 ingkang dereng dahar dalu ingkang tembuti jenengan niki. Bagian 3 ingkang putih. Mugi-mugi sabar sedaya iki. Tapi insyaallah mantuk-mantuk niki mantuk-mantuk understand. Terus bukti pendidikan di dalam Al-Quran, maka konsep pendidikan Al-Quran wonten ten surat Luqman. Surat napa, Pak? Surat napa, Bu? Surat Luqman. Nomor pinten ayate? Nek apal nomor ayate biasane ustadz niku rotok boten NU. Sebab nek ustadz NU niku biasane boten apal. Makanya kalau termasuk sing boten apal nomor ayat ini. Dan surat Luqman meniko, ketika Allah menceritakan kepada Luqman pendidikan yang diajarkan kepada anak meniko enten sekawan. Enten Pak, Bu? Enten sekawan. Pertama, idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman, orang-orang terdahulu Luqman niku, ada yang mengatakan nabi bukan rasul, ada yang mengatakan waliyun min auliyaillah lan sapitun-tipun. Ketika Luqman niki mendidik kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Alhamdulillah, sedaya pondok pesantren kula kali panjenengan, semua lembaga pendidikan mengajarkan mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Bahkan akidah kula kali panjenengan menika adalah akidah Asy'ari Maturidi. Monggo nek kula kali panjenengan tasih apal Allah wujud kidamba kok berarti Asy'ariyah. Monggo sareng-sareng Allah wujud kidamba
binafsihi wahdaniyah qudrah iradah sama' basar kalam qadiran muridan sami'an basiran. Berarti saestu putra-putri kula kali panjenengan ten pesantren menika sampun dikokohkan akidahnya inggih menika akidah ahli sunnah wal jamaah. Nuwun sewu, benjing-benjing, mas-mas, mbak-mbak, ketika panjenengan kuliah, ketika kemudian panjenengan keluar dari Lumajang, panjenengan kemudian akan bertemu dengan akidah selain akidah ahli sunnah wal jamaah. Nuwun sewu, kula tani panjenengan baik yang sudah menjadi alumni, panjenengan yang sudah menjadi wali murid, kadang ngelampahi tawassul napa boten Pak? Tawassul napa boten Bu? Nanti ziarah ke makam wali napa boten? Nanti ziarah ke Madinah napa boten? Kula doakan mugi-mugi ingkang rawuh saged pindah haji lan umroh, saged ziarah ke makam Nabi ten Madinah. Doakan yang berangkat dulu adalah kula piyambak. Amin Allahumma amin. Sing jawab namung sing nem-nem, sing bapak-bapak ka ikhlas niki jawab. Napa niki Pak? Granten sami-sami pengin budal sareng-sareng. Nuwun sewu, kula nate ten makam Ampel semerep nggih. Makam Ampel niku lak penuh sedaya. Maka suatu saat kula pengin ke Ampel niku tengah malam dengan berharap sepi. Begitu ten Ampel tasih rame ten mriki. Sing tukang jagi niku Pak, yang menjaga di depan gapura niku kan tiyang medunten niku. Mriki enten medunten napa boten? Banyak napa ada? Boten usah ngaku Pak, sing sami-sami medunten insyaallah semerep niki Pak. Waktu kula mendengar perkataan penjaga Ampel niku, sanjange mengeten, mekaten. Niki Madura riyen nggih. Baru nggih kula terjemah. Kata penjaga makam niku ngeten. Reno-ren ter kekuburan Ampel mun tepak sesat. Mun tepak bunga ku kerek ingat kekuburan Ampel. Napa maknane niku Pak? Kalau nek kakak sing guyu berarti kakak medunten nih. Atau paling boten mangertos. Maka orang-orang yang datang ke Ampel itu orang yang datang dalam keadaan susah. Kecuali nek ziarah sareng niku boten. Di Kranten wong dalih. Tapi nek datang piyambak-piyambak, tuki piyambak-piyambak niku dalam kondisi susah. Lah kok nggih kleresan kula dugi ten mriku pas kula susah. Akhire kula sing kesinan. Ini ternyata betul kata penjaga makam. Nuwun sewu. Hari ini kula kali panjenengan nek sowan ten makamnya Mbah Hashim, kemudian berziarah tabarruk ke makam-makam guru di pesantren, disyirik-syirik napa? Pun dangu nih mulai lama. Sejak tahun 2005-2010 saya kira semua akan sepi, ternyata sebaliknya Pak. Makam Ampel tambah ramai saat ini Pak. Makam Jombang tambah kathah pesiarannya Pak. Makam-makam di pesantren tambah kathah yang datang untuk ziarah. Niki menunjukkan nopo? Menunjukkan amaliyah ahli sunnah tambah kuat. Nopo tambah kathah yang susah Pak. Kalau ihtimal saged salah satu di antara keduanya. Moga salawat rin. Ilahi salimil ummah minal afat
semerep dalilnya. Putra putri panjenengan sing mondok keten niki. Kalau mau tanya dalil, kacengina diminta, Pak. Mau minta dalil berapa berkaitan dengan tawassul ke makam? Kulo ambilkan riwayat sahabat. Ada seorang sahabat Bilal bin Haris al-Muzani, ketika Madinah terjadi musim paceklik, ketika di Madinah lama tidak turun hujan, sahabat niki rawuh ke makam Nabi, Pak. Lalu di dekat makam Nabi, sahabat niki bertawassul, ya Rasulullah istasqi li ummati. Wahai Rasul Allah, wahai Nabi Muhammad, panjenengan mintakan hujan kepada Allah. Kalau tidak, maka umatnya panjenengan akan mengalami masa kekeringan. Niki, Pak. Niki sahabat, Pak, rawuh ke makamnya Rasulullah, minta agar Rasulullah di alam kubur turut mendoakan, meminta kepada Allah agar di Madinah saat itu kemudian diturunkan hujan. Riwayat niki bab enten dan kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari, enten dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir dan beberapa kitab yang lain. Nuwun sewu, andaikan tawassul ke kuburan dari dulu adalah kesyirikan, tidak mungkin sahabat mengajarkan kesyirikan. Biyen boten syirik lah, kok nembe sak niki dikatakan syirik. Hadza minal kasibin, kasep niku, Pak. Leres napa boten bahasa Arab ini? Kula diguyu, Pak. Pancen keliru. Berarti pinter-pinter niki, Pak. Bahasa Arab kasep napa? Kasih ketriyen, Pak. Sahabat niku sebagian nek enten nopo-nopo ziarah ke makam Nabi dan bertawassul. Andaikan kesyirikan, tidak mungkin sahabat mengajarkan, Pak. Makanya ngantos hari ini, ketika kulo kali panjenengan ziarah ke makam wali, ke makam ulama, metunten meniko enten makam bujuk Nabi ini, sesepuh kampung, pendiri pesantren, enten syair niku. Apal napa boten? Rijalallah, rijalallah, li ajalillah wa kunu aunana lillah, asana ahda bi fadlillah, asana ahda bi fadlillah. Menurut orang yang tidak setuju dengan tawassul niki dianggap jalukan mayit. Boten, Pak. Yang kulo kali panjenengan minta tetap li adlillah wa kunu aunana lillah, sedoyo tetap kepada Allah. Nah, ini mereka yang di alam kubur niku miturut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, miturut keyakinan para kiai kita, mereka para aulia, mereka para habaib, mereka guru-guru kita di alam kuburnya masih bisa mendoakan. Kalau tak lengkap, beliau-beliau di alam kubur tasik saja doa akan napa boten, Pak? Saged napa boten? Kok ragu-ragu nih? Kulo pengin jawaban sing mantep. Mereka yang di alam kubur bisa mendoakan napa boten? Wah, niki ningali jawaban mantep. Niki koyong pun pengalaman niki. Namun pun enten sing pengalaman niki, Pak. Kalau doakan sing rawuh mugi sehat walafiat. Hadis kathah, Pak. Hadis mereka yang di alam kubur masih bisa mendoakan kepada yang hidup kathah. Banyak dalilnya menika. Termasuk nopo? Termasuk ketika Rasulullah niku Mi'raj. Nabi niku didoakan oleh Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Idris. Niku menunjukkan para nabi, tidak hanya para nabi, para aulia dan juga orang-orang yang mereka di alam kuburnya, mereka tasik saged mendoakan untuk kulo kali panjenengan yang masih hidup di dunia ini. Fahim tuh?
saged jawab kok santri-santri mawon niki. Kula ulangi nggih. Nek kula talet fahimtu kalimat antum panjenengan gantosna. Kula ulangi fahimtu. Palestina. Filipina. Argentina. Ini Argentina kok apal sedoyo nih. Nopo keren juara bal-balan. Barcelona. Maimontu. Pundi jenenge Maimun. Halo. Enten apa boten, Pak? Mbok Maimuna anggota muslimat napa fatayat? Halo. Muslimat napa fatayat? Kulo tangan. Apa perbedaan muslimat fatayat selain seragam? Napa, Pak? Perbedaan nikah. Kalau ukuran seragam terkadang kasih wonten muslimat ingkang ngagem ngasto seragamnya fatayat. Masih ada. Yang tidak bisa dipungkiri adalah tas yang dibawa oleh ibu-ibu. Kalau itu isinya adalah Rexona berarti tas fatayat. Tapi nek isine niku remasot berarti apa, Bu? Dalam berarti sampun sepuh muslimah. Kalau masih muda ningali perawatannya. Kalau perawatannya niku ke salon kecantikan berarti muslimah. Menawi salon lepas berarti napa, Pak? Sing ditempel koyo-koyo mboten niku. Kasih wonten napa boten mriki? Sami berarti kali Surabaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah, malih kula doakan ingkang sami rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Sekali lagi niki, Pak. Niki dalil kula kali panjenengan. Suatu saat ketika putra panjenengan sampun ten pundi-pundi, ada yang kemudian bekerja, melanjutkan kuliah atau bahkan mendirikan pesantren. Hari ini yang sangat diperlukan niku di luar Jawa, Pak. Maka yang kemudian mengajarkan dan menyebarkan ajaran ahli sunnah di putra-putri panjenengan ini. Putra-putri kula kali panjenengan. Niku pertama niku. Sekali lagi yang pertama adalah penanaman akidah. Ingkang nomor kali adalah ketika kula kali panjenengan kelanjutan ayat itu. Ya bunayya. Ya apa kelanjutan ayat ini? Aqimis sholat. Wahai anakku, laksanakan sholat. Laksanakan ibadah sholat. Niku fikihnya, Pak. Kulo yakin. Putra putri kulo kali panjenengan yang lulus baru diwisuda niki. Pelajaran ibadah sholatnya sampun. Dan meriki 24 jam bersama dengan para kiai. Ibadah sholatnya niku sampun rampung, Pak. Sudah selesai. Niku pelembungan nopo gas LPG. Dalam tolong ya. Muhammad nih balon gas LPG. Pakai ditangani kali Banser. Mas Banser, ada yang belum nikah atau tidak? Ada yang belum nikah atau belum? Banyak nih. Nah ini Pak, Bu, putra-putra nih panjenengan yang belum menikah monggo dengan Banser. Kenapa? NKRI saja dijaga, nopo mali putri nih panjenengan. Kalau suksi ya Banser. Tepuk tangannya kok terlambat nih. Yun, betul nopo-nopo. Ternyata Mas Banser pun guyu yang bau nih. Terus tidak malih kulo kali panjenengan berkaitan dengan masalah ibadah ikutan pondok alhamdulillah fikihnya. Yang ketiga pendidikan yang diperintahkan tentang surat Luqman menikah untuk diajarkan kepada anak adalah berbakti kepada
berbakti kepada sinten orang tua. Kulo tanglet Bu, kulo tanglet Pak, ketika panjenengan putranya sampun lulus, kemudian putra putri panjenengan punya pendidikan agama sing sae, panjenengan titeni niku nopo Pak bahasa Indonesia ini? Salam Pak. Panjenengan tener tambah Jawa. Bahasa Indonesia ini nopo? Panjenengan perhatikan seksama. Benci. Ketika kulo kali panjenengan sampun sepuh Pak, yang lebih baktinya paling tinggi kepada orang tua adalah putra putri kulo kali panjenengan yang nanti mondok nih. Kenapa? Sebab ten pondok Pak, ketika panjenengan semerep kajian tafsirnya niku enten birrul walidain. Ketika dikaji hadisnya saarat sing namine birrul walidain, nopo malih ten kitab-kitab akhlak. Nuwun sewu malih, nuwun sewu. Dan mriki nanti wonten nopo boten ingkang posisi nate posisi koma. Nanti nopo boten Pak? Dalam boten enten nggih, sebab nek pun koma niku biasanya langsung nopo. Nek pun koma biasanya langsung salam biasanya. Tapi kalau tunggakan mungkin sing rawuh pinaringan sehatul afiat sedaya. Ngeten. Nuwun sewu kali lenggah nggih. Napa pun rotok krasa niki keringan iki. Wau kula kesupen sing kula bekal ternyata minyak wangi, padahal sing kula kegahaken niku adalah minyak angin Pak. Atas pintu tukto minyak kula. Nuwun sewu Gus, nuwun sewu sedaya. Nuwun sewu. Ketika kula kali panjenengan iki berkaitan dengan dalil amaliyah balik. Ketika orang tua menika sampun dalam kondisi sakratul maut, ketika mata sudah terpejam, ketika mulut sudah terbungkam, sedaya organ tubuh sudah tidak bisa berfungsi, satu-satunya organ yang masih berfungsi niki namung telinga. Pemirang kulo kali panjenengan kasih saged normal. Di saat itu Pak, yang membacakan Yasin di dekat panjenengan adalah putra putri yang hari ini panjenengan mondoaken. Kenapa? Karena dia yang bisa baca Yasin. Andaikan posisi kulo kali panjenengan sudah terbaring tidak mampu bergerak, ya Allah, iku anakku sing jenenge Maryam sing maca Yasin. Nuwun sewu. Ilmu matematika penting Pak. Pelajaran bahasa Inggris juga penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya niku ilmu agama. Sebab nopo? Ketika kondisi orang tua sampun koma Pak, gak kira Pak anak ini kutang hello mami, good morning mami. Boten niku yang diperlukan oleh orang tua Pak. Pak, itu pinten Pak, dikurangi 17 pinten, tambah cekeran niku niku. Sampun kondisi berat diberi pertanyaan sing ngapun-apun, tambah garai wassalam. Tapi dalam kondisi mekaten anak yang membaca Yasin, anak yang menuntun la ilaha illallah, sekali lagi Pak, panjenengan memondokkan putri dan putranya niku tabungan investasi jangka panjang niku. Nuwun sewu Pak, moco Yasin di dekat orang yang akan wafat bid'ah napa boten Pak? Kula terangaken dalile napa boten? Dalem kersa nggih? Napa keleresan kula niki dhateng para kiai, kula niki bagian konsultan Pak. Napa konsultan niku? Dadi kongkonan ketika ada kesulitan Pak. Terus yai-yai niku ranten sampun dengan pesantren, dengan santri niki enten sing bid'ah no golek nang kitab kathah niku Pak. Di kitab-kitab pesantren niku kathah niku. Kula jubuki kali rencang-rencang niku dengan tim Asoja Center. Oh niki dalilnya begini. Lalu mana kula kali panjenengan
yang hari ini di dekat orang tua yang akan wafat, nek moco Yasin dibid'ahno. Karena di dekat orang yang akan wafat itu dibid'ahkan baca Yasin, Pak. Akhirnya lari-lari saat niki di dekat orang tua yang akan wafat main game, Pak. No, nek main game gak dihukumi, Pak. Nek moco Quran malah dibid'ah. Jadi ku zaman akhir niku, Pak. Sing moco Quran disalah-salah, no. Sing main sekat di dekat almarhum gak disalah. Niki Islam model nopo gitu niki. Kok tekan sedoyo niki nopo niki, Pak? Nopo keranten kula sing medeni mboten niki. Dalam nopo keranten bahas situasi mencekam menjelang mati mboten nggih. Sepindah malih kula doakan sing rawuh mugi tansah pinaringan panjang umur sehat walafiat. Amin. Ini tambah dalu tambah banter niki, Pak. Nopo? Sebab pancen amalia yang NU niku sing kadang di bab kuburan niku. Maka ada dua ulama ahli hadis bernama Imam Abu Dawud wonten kitab Sunan Abi Dawud. Enten malih Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Enten sahabat bernama Abu Ma'qil, Abu Yasar bin Ma'qil, beliau meriwayatkan Nabi menikah dawuh, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk mautakum. Sinten mauta ada dua penafsiran. Imam Ibnu Hibban menafsirkan mauta niku man hadaratul maniyah, piyantun ingkang kajengi wafat. Orang yang sedang dalam kondisi sakratul maut, orang yang sedang dalam kondisi koma. Berarti nek kula kali panjenengan sedang menghadapi orang yang akan wafat, di samping dibacakan la ilaha illallah, putra putri ini sing mondok membacakan Yasin pun leres niki, Pak. Dalil hadis wonten sahabat mengamalkan, mazhab Syafi'i menganjurkan, hari ini kula kali panjenengan meneruskan nopo ni sing bid'ah niku nopo ni. Dulu membaca Yasin di dekat orang wafat boten bid'ah, Pak. Lah kok baru nembe sakniki baru dituduh bid'ah. Hadza minal kasibin. Napa Pak bahasa Arab, Pak? Jangan tuduhan itu kasih, Pak. Oh ternyata yang mengamalkan amalan sahabat sejak dulu piantun pesantren, Pak. Kiai-kiai kita yang mengajarkan niku yang kita teruskan sehingga sanad ilmu di pesantren ini. Jelas tuh maksud kula sampun jelas napa dereng? Sanes jelas saya jeli, sudah jelas saya jeli. Sampun julus sedoyo. Kecuali banser nih. Sampun dahar apa dereng? Mas banser. Kalau sampun nggih. Kula nanti di sebuah pengajian banser sing jagi itu dereng dahar terus geblak di uang. Boten medeni boten cuma enten kedadosane ngoten lho. Sing sampun panjenengan luwih alem kancane nggih. Miskol gantian. Tapi ini ningali apa namanya? Ningali penampilannya insya Allah meyakinkan sedoyo nih. Meskipun rokokannya eceran, tapi boten lintingan nih, boten nih. Banser lintingan itu singin zaman kula, zaman saniki. Nggih, enten lah paling. Setunggal kali. Penafsiran yang kedua, mauta niki enten dan kitab Syarhi Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur karyanya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Enten dan kitab At-Tadhkirah karyanya Imam Al-Qurtubi. Enten dan kitab Subulus Salam karyanya Syekh As-Sun'ani dan beberapa kitab hadis yang lain. Niku dawuhnya berkata, hakikatnya surat Yasin niku dibaca untuk orang yang sudah wafat. Makanya kalau kali panjenengan saat ziarah kubur yang dibaca niku Yasin.
Ketika malam Jumat kulo kaliman jenengan keyasinan. Kulo Gus Guntur riyen teng pondok ploso malam Jumat yasinan. Teng pondok-pondok lintu Sidogiri, pondok Sarang, pondok Lirboyo sami karena nopo ulama yang mencetuskan riyen dalam ijtihadnya sami dengan apa yang kita amalkan hari ini, termasuk di pesantren Wahyu Hidayatul Islam. Sepindah balik apa yang kulo kaliman jenengan hari ini amalkan dari dulu kulo kaliman jenengan telah diwariskan oleh para ulama yang telah menyebarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Moga salatan balik. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah salatullah salamullah ala taha salatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah balik proses perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh ingkang nyarengi panjenengan ke putra-putri yang mondok niku. Bahkan nuwun sewu Pak, ketika kulo kali panjenengan sampun tilar dunya, ketika sudah sama-sama meninggal, ingkang ngeramut jenazahnya Pak niku ke putra-putri ingkang mondok Pak. Alhamdulillah riyen ketika 2 tahun yang lalu umi kulo pecah, mulai dari memandikan dan mengafani niku bakyu istri kulo, dan giliran sampun masuk dibawa ke masjid, dibawa ke musola sampai dimakamkan niku putra-putra jalere keranten sing semerep ilmu niku beten pesantren. Nuwun sewu Pak, niki panjenengan saged cek hadisnya dalam riwayat Musnad Ahmad. Nabi dawuh mengatakan, innal mayyit la ya'rifu man yahmilu wa man yughassilu wa man yudallihi fi qabri. Ruhnya mayit niku semerep Pak, ruhnya mayit niku tahu siapa yang memandikan, siapa yang menggotongnya, dan siapa yang memasukkan ke liang lahat niku semerep. Lah kok nuwun sewu kados tiang kuto Pak. Tiang kuto niku mulai memandikan, mengafani sampai mengubur niku mau jopo sedoyo Pak. Anake enten sing main game, enten sing macam-macam niku. Sekali lagi ruhnya orang wafat niku Pak semerep. Loh, jasadku kok gak ono sing ditusi anakku. Jasadku yang kemudian mengkafani kok orang lain. Padahal nuwun sewu, kulo kaliman jenengan putra-putranya niki Pak, mulai kecil sampai bisa mandi sendiri, yang memandikan tiap hari niku orang tua niku Pak. Giliran orang tua yang meninggal hanya 1 hari, lah kok boten enten sing kerso anaknya memandikan niku. Sepindah balik hanya kulo kali panjenengan yang memiliki putra-putri yang mondok sing semerep. Oh alhamdulillah, gak ono ketune ketika memondokkan pesantren. Karena ketika berangkat mulai dari sakit di rumah sakit, ketika wafat geniki yang hari ini pendidikan pesantren agak-agak diremehkan, agak dianggap tertinggal. Sekali lagi, yang paling berguna bagi kulo kali panjenengan kelak inggih menika adalah putra-putri yang hari ini kulo kali panjenengan mengajarkannya dengan pendidikan agama. Monggo selawatan balik. Ilahi salimil ummah
dikubur setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, Pak. Yang kulo kali panjenengan tidak pernah terputus pahalanya. Gini. Nopo saat ziarah misalnya, nun sewu, Pak. Niki saestu. Niki kejadian saestu teng Surabaya. Ketika kulo ditanya, ketika enten sesi dialog tanya jawab, pertanyaannya kata, Pak Ustaz, bagaimana hukum kalau anak tidak bisa baca Quran? Nyetel YouTube, lalu YouTube-nya diletakkan di atas kuburnya, pahalanya nyampe ke bawah. Kalau lihat, Pak, kiro-kiro, kinten-kinten. Ketika anak kulo kalimat jenengan tidak bisa baca Quran, tapi keratan anak kita niki konternya niku banyak, pulsanya niku kadang, paketannya niku super komplit. Begitu dibacakan alif lam mim mulai dari pertama sampai khataman sore, tapi niku diambil saking YouTube. Enten ganjarannya nopo boten? Enten nopo boten, Pak? Niki hukum lho nggih. Atau satos dengan hukum. Kalau ada yang mengatakan ganjarannya bacaan Quran dan YouTube niku sampai, konsekuensinya berat, Pak. No. Giliran YouTube-nya baca Quran niku selesai dan dianggap pahalanya niku nyampe. Begitu dan YouTube-nya niku pindah dan dangdut koplo, kiro-kiro dangdut koplo niku melebetkan kuburan apa boten, Pak? Terus yang sepai, ya apa karena mau api-api pojok Quran lah saiki kok bapak diajari. Diajari nopo, Pak? Kok diajari joget-joget? Itu keputusan Bahsul Masail, Pak. Kalau ada suara azan dan azannya niku adalah secara langsung, sunnah dijawab. Tapi kalau azannya niku azan rekaman, bukan sunnah dijawab. Kalau ada guru, kiai, ulama kita yang berdoa secara langsung, sunnah diaminkan. Tapi nek niku rekaman, bukan sunnah untuk diaminkan. Makanya rekaman saking YouTube niki bukan enten kulfah. Nek panjenengan belajar ilmu fikih dan kitab Fathul Mu'in di beberapa kitab besar lain yang bisa diijarah niku karena ada kulfah. Sementara tan YouTube moco nih bukan enten kulfah. Ya. Kok sami tegang sedoyo niki nopo niki, Pak? Nopo keranten makin galu makin jeru bahasane. Pun niki malih. Enten tiyang, Pak. Enten tiyang datang seorang anak yang tidak bisa mengaji. Lalu kemudian maesane tiyang sepah niku dielus. Maesan niku nopo, Pak? Bahasa Indonesia ini nopo? Batu nopo? Nisan gitu. Sekejap malih merek itu wonten, batu Toyota, batu Honda, batu Mitsubishi, batu Daihatsu. Ini kan saya metu nih saya pertama kan Nissan nih. Tapi saya Nissan Jepang nih bu. Gimana sang boten mawon. Anak niki Pak nyekel maesane orang tua. Sepurane Pak. Saya tidak bisa ngaji Pak. Sepunten ibu, saya tidak bisa ngaji. Dulu saya waktunya ngaji di madrasah kali panjenengan dikengken dan pengket, disuruh ke pasar, tidak bisa ngaji. Waktunya belajar diniyah panjenengan kengken dan sampai dan sawah, tidak bisa berbuat ngaji. Maesani namun dilus. Di kuburan tidak jauh di dekat orang tersebut enten kuburan enggal, ada kuburan bahu. Yang kebetulan adalah santri, Pak. Karena dia santri, mantun maca Quran, kuburan ini ku disiram kali tuyul kembang, Pak. Disiram dengan kembang mawar kali kembang melati ini, yang dijual di dekat makam-makam ini. Tadi anak yang tidak bisa ngaji di rumah langsung Pak
Mak, aku pancen gak iso ngaji, Mak. Niki betuntet niku nek manggil ibu, bapak niku mak. Mak, aku pancen gak iso ngaji, Mak. Tapi nek nyiram kuburi sampian kula saged. Keresan anak niki ten griyane totolan sampian tuyo galon, Pak. Lalu dibawalah tosanya ke kuburan. Lalu kemudian tuyo yang sekian banyaknya dari air galon besar niku etok tak, Pak. Aduh, nopo etok tak niku, Pak? Jawane nopo etok tak niku? Salah? Iki enten bangsa sing saged maturken. Saged diterjemahkan nopo? Dituangkan res. Tapi boten sesangar etok tak, Pak. Dituangkan. Glek masuk niku trembes ke kuburan niku. Bayangkan. Kalau anaknya ndak bisa ngaji, kulo kali panjenengan disiram tuyo sak galon. Kira-kira panjenengan terseloyok nopo niku? Terus wong Surabaya, Pak, lele. Sanis lele, sanis. Lele niku kacong, terus turuni kacong. Cong. Biyen aku nang dunya pengin ngelangi peno gak tau ngeterno nang kolam renang. Saiki aku mati peno kei aku kolam renang nang kubur. Niku nek sak galon niku, nek rong galon yo nopo, Pak? Kelelot nopo ngelangi niku? Tekelot niku, Pak. Tekelot niku nggih kelelot. Terus pindah balik. Kulo kali panjenengan. Anak yang bisa ngaji niku nikmat niku. Bahkan panjenengan ngaos ihya, panjenengan kemudian membuka kitab ihya dan bab ziarah kubur. Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat hadis sasampunipun ditakhrij oleh Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi tengandap ini. Ternyata adalah riwayat Imam Ibnu Abdil Bar, riwayat Imam Ibnu Abid Dunya lan sak piturutipun. Nabi dawuh mekaten, "Ma min rajulin yazuru qabr akhi wa yajlisu inda illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakun." Tidak seorang pun ketika kulo kali panjenengan ziarah ke makam orang tua, ziarah ke makam keluarga, lalu duduk di dekatnya, kecuali yang dikubur niku senang dengan kehadiran kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih, Pak, kebahagiaan, hiburan yang dialami mereka di alam kubur niku adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintai ketika di dunia. Sepindah malih, sing semerep tuntunan ziarah untuk orang tua di alam kubur. Gini Pak, santri-santri ini nuwun sewu, andaikan putra-putri kulo kali panjenengan boten nate mondok, merantau ke kota besar, keliru panco, maka kemudian menganggap ziarah kubur itu tidak penting. Ziarah kubur niku dianggap bid'ah kalau terlalu sering. Padahal sekali lagi, kebahagiaan orang tua ketika di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh anak-anaknya dan orang-orang yang dicintai ketika hidup di dunia. Pun salatan Pak. Ilahi sallimil ummah minal afat wa min hammi wa min humma bi ahlil bad salatullah salat
ini setengah 11, tapi ternyata niki kebablasan 40 menit. Menisan jam 11 lebih. Kalau terangkan, maka kalau anak sudah membahagiakan orang tuanya saat ziarah kubur, apakah dengan selain ziarah kubur ada Pak? Nopo? Ngaholi Pak. Ngaholi. Nun sewu. Panjenengan nanti ngaholi yang sepah nopo betul. Tiang NU ngaholi Pak. Nopo malih guru. Mana dalilnya ngaholi ini? Ngaholi yang sepah. Yang kemudian ada namanya sedekah berupa dahara berkat. Kulo tunjukkan hadis. Niki enten teng kitab Yai Marzuki Mustamar namini Al-Muqtafat li ahli hidayah keranten keleresan. Ketika riyen Yai Marzuki dereng menjadi ketua PWNU, beliau ketika menjadi ketua PCNU Kota Malang, niku beliau sampun gadah kitab namini Al-Muqtafat. Terus kulo ingkang nerjemahaken, alhamdulillah Yai Marzuki mengizinkan. Luar biasa nih Al-Muqtafat. Lalu kemudian enten setunggal dalil berkaitan ngaholi yang sempat. Terus pun di dalilnya Sayyidah Aisyah dawuh berkata, kana Rasulullah idza dhabaha syata qala arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Dawuhnya Nabi, kalau Nabi menyembelih kambing, maka Nabi niki dawuh, hantarkan daging-dagingnya kambing niki kepada teman-temannya Khadijah. Hadis niki dijadikan dalil oleh para ulama terkait anjuran bersedekah atas nama keluarga ingkang sampun wafat, sedekahnya kelawan darah. Arabe niki to nopo? At-tasadduq 'anil mayyit bit-ta'am. Sedekah untuk keluarga yang sudah wafat, sedekahnya berupa dahara. Karena terlalu panjang disingkat, nopo? Berkat. Nopo? Makanya syairnya Habib Syekh, bapakku NU, ibu muslimat, caca ban serba yu fatayat, yasin tahlil malam Jumat, ngalor ngidul kowo. Niki sampun kulo syairkan Jawa, ternyata ingkang jawab segede. Kulo syairkan niki dalam terjemah bahasa Madura. Urun apa betul? Tang bapak NU, tang mbok muslimat, tang kakak banser, tang iyu fatayat, yasin tahlil malam Jumat, kelau kedajah nenteng. Oh, sholli ala Muhammad. Berarti Pak, amalan kulo kalimat jenengan yang sudah kita amalkan, yang hari ini dituduh bid'ah niku, ketriyen Nabi sampun mengamalkan. Ketika Nabi ditanya kali Siti Khadijah, kali Siti Aisyah, Nabi nopo panjenengan sering-sering mengingat Khadijah, kali panjenengan sering mengantarkan daging kambing untuk Khadijah. Nabi jawab, inni qad ruziktu hubbaha, kulo cinta sangat dengan Khadijah. Berarti Pak, di antara bentuk kecintaan orang yang masih hidup, niki mengingat orang yang sudah wafat Pak, lalu kemudian disedekahkan pahalanya untuk almarhum. Bahasa Arabnya dzikra, peringatan, ngiling-ngiling. Nek panjenengan nate teng Mekah Pak, Sayyid Muhammad bin Alawi niku kali santri-santri ini teng Mekah ngantos hari ini di holi Pak. Ulama Mesir enten Pak holnya niku wonten. Termasuk Syekh Yasin Al-Fadani di holi. Ulama teng Maroko ke holi. Ulama teng Damaskus Syria ketika Syekh Ramadan Al-Buti wafat, ngantos hari ini tetap di holi. Karena nopo? Apa yang kita amalkan hari ini di Indonesia, yang dulu ajaran itu dibahas
Wali Songo, dipertahankan oleh para kiai kita di NU. Lalu anak-anak kita hari ini mondok, amalan niki tetap lestari. Bukan cuma lestari ajaran ahli sunnahnya, bahkan ketika orang tuanya kelak suatu saat sudah meninggal, kecintaannya anak kepada orang tua niku akan selalu ingat. Di antaranya adalah dengan bersedekah ingkang arupi daharan menika. Sampai jam pinten niki, Pak? Dalam. Tasik lanjut apa boten, Pak? Jenengan schedule lanjut. Kita jam pinten biasanya niki, Mas? Dalam. Ini ya, pun mentolong pun sepindah balik niki. Kemudian yang terakhir nih, manfaat terbesar ketika memiliki anak yang bisa ibadah, anak yang bisa mengerti ilmu agama. Nabi menceritakan kondisi surga. Nabi dawuh mengatakan, Inna Allah la yarfa'u lil 'abdi darajata fil jannah yaumal qiyamah. Binti, di hari kiamat ketika ada orang sudah masuk ke surga, Allah mengangkat derajat seseorang. Lalu beliau ini kita ngeletak Allah, ya Rabb, anna li hadhi. Ya Allah, kulo mendapatkan kedudukan yang mulia, kulo mendapatkan tempat derajat yang tinggi, saking pundi ini ya Allah. Padahal ibadah ganjaran sholat kulo sampun kulo tampi, ganjaran zakat kulo panjenengan sampun paringaken, pahala-pahala yang lain sampun jangkep ya Allah. Niki di bagian akhir panjenengan maringi kedudukan sing mulia, saking pundi ya Allah. Allah jawab, bidu'ai waladika laka. Niki doa putrani panjenengan yang diperuntukkan damel panjenengan. Rawahul Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, perawinya perawi hadis sahih. Nuwun sewu, Pak. Kulo niki nate kuliah senaosa boten lulus. Kulo nate hadir ke tempat kursusan, Pak, belajar bahasa asing. Dan kulo nate ten pondok. Beda. Di pondok mengawali pelajaran niku enten donga, Pak. Di pondok mantun salat enten donga damel orang tua. Di kampus mun sewu boten enten. Di tempat kursus-kursus boten enten, Pak. Kuliah tetap perlu, Pak. Belajar bahasa negeri asing tetap perlu. Tapi kalau mencapai itu semua dengan menelantarkan ilmu agama, rugi agen, Pak. Maka dimohon, ketika di masa pendidikan awal niki, putra-putri kula kali panjenengan diberi pendidikan agama. Begitu agamanya sampun kokoh, andaikan suatu saat putra-putri panjenengan ada yang bergabung dengan ilmuwan yang sampai terbang ke bulan, tetap ngelakoni sholat dengan ala kadarnya yang semampunya. Ketika putra-putri kita ada yang menjadi pecinta alam, naik ke Gunung Semeru, Pak, tetap sholat di Gunung Semeru nih, Pak. Karena semerap ilmu nih dengan cara tayamum, dengan cara sholat duduk, niku akan terlihat beda dengan orang yang sama sekali tidak mondok. Akhirnya pecinta alam tetapi meninggalkan ibadah sholatnya. Ketika panjenengan putrane ada yang menjadi dokter ahli bedah, Pak. Ketika kemudian setelah membedah waktunya sholat, karena semerap ilmu nih, Pak, di jamak namanya jamak takhir fil hadar. Kita wonten di kitab fikih niku, Pak. Karena ilmu agamanya sampun papan. Makanya sekali lagi monggo putra-putri kula kali panjenengan yang masih
masih dalam masa pendidikan cerdas-cerdas, pinter-pinter, karena otak niki terbuka, letakkan dulu di pesantren, Pak. Baru kemudian sakit melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apakah ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit, ataukah kan pesantren beriki enten jalur beasiswa. Saat ini pun kakak gitu. Atau saat ini kan PWNU niku sampun enten beasiswa. Ten Surabaya niku enten ten UNER, enten ten ITS, enten ten UNESA, dan ten mriko sampun ditunggu dosen-dosen NU, Pak. Panjenengan saat ini ten ITS kada, Pak, guru besar saking NU niku kada. Ten UNER para dokter sing NU kada, Pak. Termasuk niki wau kula. Saderenge apa namanya saderenge ngaos iki alhamdulillah ngaji dengan dokter-dokter. Yang dulu ada yang dari pesantren, dulu ada dari sama seperti kita dari kampung, tetapi kemudian menjadi dokter langsat itu. Terus pindah balik keranten niki sampun dalu. Sampun jam 11 lewat niki, Pak, ten HP kula. Intinya berkata, alhamdulillah, dan pengawasan niki tetap kulo kali panjenengan mondoaken putra. Karena di saat kulo kali panjenengan mondoaken putra, dididik oleh Gus Guntur dan Gus Am maupun Gus-Gus yang lain, guru-guru yang sesepuh, tidak hanya sekedar mempertahankan ajaran ahli sunnah, tidak hanya sekedar kemudian menyampaikan dalil-dalil amalan, tetapi lebih dari itu. Anak inilah yang kemudian bagi panjenengan semua kelak, mulai di masa tua kita, di masa-masa menjelang perpindahan menuju ke alam barzakh, di alam kubur, sampai kemudian ke alam akhirat, mungkin putra putri kulo kali panjenengan niki yang kemudian kemaslahatannya, kebaikannya akan betul-betul kita terima manakala saat menikah kulo kali panjenengan selalu mengajarkan ilmu agama. Monggo selawatan ingkang terakhir. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ajril badri ya Allah. Salatullah keluarga dalem, Gus Guntur dan sedaya punyai dan durian, mugi kalian Allah dipun paringi sehat walafiat panjang umur, kesabaran, kemudian diparingi kekuatan. Sebab nun sewu, Pak, menjadi penerus pesantren niku lebih berat dari sekedar mendirikan, Pak. Mulai memikirkan, mempertahankan, bahkan mengembangkan. Mugi-mugi sedaya para kiai senantiasa dalam pertolongan dari Allah, berada dalam lindungan dari Allah, dan mugi-mugi para wali santri diparingi keberkahan wonten rezekinipun, diparingi keberkahan wonten keluarganipun. Para santri yang sedang belajar di pesantren inggih menika di pesantren Wahyu Hidayatul Islam, mugi-mugi pikantuk barokah para muassis, para yai ingkang sampun tilatunya tetapi keberkahan tasih kalian Allah berikan dumateng kula kalimat dengan sedaya. Dan mugi-mugi pesantren Wahyu Hidayatul Islam kalian Allah diparingi kemanfaatan dalam umat, khususnya kelak para alumninya bisa berkiprah di masyarakat, Nahdlatul Ulama, dan juga kemanfaatan yang lain. Biniyatil qabul wa usulil ma'mul bijahir rasul wal ulama'il fuhul al-fatihah.
وصلي وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا أصلحته ولا تلميذا إلا ربيته وأصلحته وربيته وعلمته ولا رزقا إلا وسعته ولا معهدا إلا باركت فيه ولا مدرسة إلا نفعته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا مدبر دبر يا ميسر يسر سهل لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير ما نحتاج إليك كثير وأنت به خبير وبصير بجاه النبي البشير ولا ما ترك بالمقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Punten niki wau kula tutup kalian tunggu sebab MC ini sampun nutup niku Pak. Nek kula terus mudhun lah berarti boten enten tunggu niki. Terus niki bagian keterpaksaan keraton. MC ini nutup lebih awal nggih. Saking kula cukup semanten pindah malih nyunaken pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.